Oh, Arya Novianus. Arya Novianus. Arya alhamdulillah udah jadi konten kreator One Piece kan. Betul. Udah fokus di situ. Betul. Sama kayak lu konten kreator perbankan. Iya. Lah, iya. Gua mau ngikutin jejak Arya waktu itu. Ah. Doraemon kan banyak komiknya kan. Itu bisa dicolek gua. Oh, gak colek, peduli. Tapi omongan sayang kita. sih Re, emang resign sih orang lu. 2 tahun lagi kepala cabang lah ya. Enggak lah. Palanya bercabang. Oh. Kaget deh aku. Kaget kayak gua waktu itu lu, Gen. Penolakan Gua tadi? Penolakan. Jadi kalau di saya Bang di skena. Kalau nggak salah abang juga ada gadaikan. Coba sharingkan. Nah kalau sosok Bob Marley, Sosok Bob Marley di mata. Di mata gua sih kalau ada berat sih. Gua sebut kepekan lu ya. Selamat datang di tempat ngobrol paling seru, Balai Regen. Yang bertamu hari ini adalah Assalamualaikum wagwan. Ini Ras Muhammad. Full joy, enjoy nonton Balai Regen. Boom shot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bagen Balai Regen. Yeah. Rere, akhirnya mana lu ngarahnya? Enggak tahu, kan udah Ya banyak. itu master. Kalau Jadi cover lu sini. Sapu aja, sapu. Ya nggak usah sapu dan ini master. Ini cover dia kan covernya kan karyawan wajar. Nggak ngerti ginian. Apa lu? Syuting ini, Bang. Syuting. Lalu kan dulu pernah syuting Kompas TV, artis Kompas TV. Gila. Orang-orang pasti kemana-mana. Rere Kompas TV ya, Rere Suci ya. Pasti orang-orang gitu kan. Udah malu kan gue kan. Gak usah diingetin itu. Itu dulu masa zaman-zaman Majapahit itu. Kagak gak sampai orang setelah gua kok Suci 7 kok lu. Janganlah, malu gua. Juara berapa ya, Re? Waduh, ditanya juaranya mah jauh 5 banget. besar ada kali ya? Parah dah pokoknya itu, parah. 5 besar ada. Nggak ada lah, gila. Besarnya besar banget dah pokoknya. Berapa sih? 12 ya? 11? Lu kedua kan? Keluar kedua kan? Minggu ketiga. Minggu ketiga. Tapi kalau secara ikut hitungan grup tetap kedua. Iya, kedua. Karena kan pre-show pertama. Iya. Pre-show. Nggak ada pre-show gua. Oh, nggak ada. Nggak ada, langsung Show satu. show 1, grup dibagi 2. Grup A, grup B. Oke. Grup A pertama kali itu si Megi, grup B Patra. Oh, baru grup A lagi. Gua keempat. Grup A-nya itu Arya, Oh. baru gua. Oh, Arya Novianus. Arya Novianus. Arya alhamdulillah udah jadi konten kreator One Piece kan. Betul. Udah fokus di situ. Betul. Sama kayak lu konten kreator perbankan. Iya. Lah, iya. Gua mau ngikutin jejak Arya waktu itu. Ah. Doraemon kan banyak komiknya kan. Itu bisa dicolek gua. Oh, gak colek. Gua pikir ini syarat konten begini sekarang semua orang konten nggak ada. begini. Itu mah Green Boys doang. Nih, masa Rere gini, gua ajak Re, ayo Re, konten sama gua. Kita bikin di bagian, gua kayaknya gak bisa nih gua ngulik-ngulik sendiri. Gua kayaknya butuh partner, gua bilang gitu. Lu mau nggak Re jadi partner gua di bagian? Wah. Ayo Re, ayo Gen, dia Ayo, bilang Gen. gitu. Mau gua gitu-gitu. Terus dia bilang gini, gua rasa, gua masih inget, masih ada chat tadi. Gua rasa gua bisa mengikuti jejak Wancoy dan juga Abah Pican. Dia berharap dia bisa seperti Wancoy dan Abah Pican yang resign. apa- Gua bisa juga resign. Ya, Pican resign. Kalau Wancoy kan Wancoy. belum gawainya masih belum inilah. Iya. Belum ada komitmen dengan satu perusahaan. Betul. Kalau Abah Pican kan jabatan udah oke. Oke, iya Terus betul. tiba-tiba dia resign gitu. Apik Toti. Apik Toti itu yang paling kelihatan tuh ya kan. Udah jabatan juga udah oke. Iya, audit ya. Betul. Resign juga. Iya. Nah, Bisa dia. Lu kata gue sih, Re, lu udah syuting episode. Besok sih ngajuin surat resign, Re. Sumpah, Re. Lu ajuin aja dulu, Re. Terlalu Pak, cepet. saya mau Diedit aja juga belum diedit. Ya nggak usah Dia edit itu belum. Edit mah gampang. Lu nih langsung ke kantor. Pak, saya udah menemukan jalan saya. Gitu. Saya kayaknya mau resign, saya mau fokus di Bagen. Gitu. Lu syuting jarang-jarang mau janjiin orang. Justru kalau ada lu, gue jarang bisa lu tetap syuting. Ya gimana namanya aja Bagen. Ya kan Bagen cuma nama tempat. Bagen kan Balai Nyeri kan ya. Ini tempatnya Iya. tempat gue. Tapi kan hostnya bisa lu. Kan ibarat kata ini kan tempat-tempat kita kan dulu nongkrong sini, Re. Kayak close the door ininya Pras Teguh gitu Iya, ya. Oh. gitu. Dan lu ntar kan lama-lama jadi gue bisa terus konsisten kontennya. Iya. Gitu. Sebuah kehormatan ini bisa berada di depan
kameramen lu kan. Bukan kameramen dong. Penonton ini kan bukan mereka doang. Kan ini diupload di YouTube. Penontonnya alhamdulillah. Wah, 1 juta, 2 juta. Aduh. Ya 30.000 mah ada lah. 30.000 ada. Tapi jangan lihat 30.000. Betul. Lu bayangin di kamar lu ada 30.000 orang. Banyak nggak? Bau sih, Ya pasti kan? bau. Gue pertanyaannya banyak anjing. Banyak apa enggak? Kok bau? Gue udah kebayang kan banyaknya. Iya. Udah pasti bau. Gak usah sampai bau deh. Nih, lu 30.000 orang. Harusnya nih, maaf nih ya, gue ngebenerin secara sudut pandang komedi. Bukan sudut pandang komedi. Secara sudut pandang konten kreator. Harusnya jawabannya gini. 30.000 buset banyak banget kan. Kayaknya mah di kamar gua 20.000 aja udah pengap. Gitu masih oke. Iya, Enggak usah iya. 20 orang aja udah pengap deh. pengap. Atau 30 orang aja kayaknya udah penuh kan. Iya. Gimana 30.000 gitu. Jangan, betul. bau sih kebayang. Kok bau sih? Anjir, kayak napasnya juga kagak bisa dah, nggak usah mikirin bau dah. Kadang-kadang gue tuh kalau mikir selalu kecepetan gitu buat jadi udah langsung kebayang itu kejadian terus langsung bau banget nih pasti. Ya namanya juga pegawai Gitu. karyawan asuransi. Betul, Ya betul, kan? betul. Asuransi kan memang selalu ngomonginnya ke Masa depannya. depan. Masa depan. Iya. Itu makanya. Aduh. Jangan lah, Re. Udah, Re. Mending lu resign sih, Re. Kalau nggak usah resign. Gini, ini Pak mau ngobrol gitu. Kayak saya udah ngonten, dan saya kalau resign kayaknya terlalu cepet. Boleh nggak saya turun jabatan dulu? Jadi ntar lama-lama keluar gitu. Jadi turun ke bawah. Tidak ada dalam konsep Dalam konsep karyawan nggak ada? berkaryawan Oh. tidak ada seperti itu. Lu di mana sih kerjanya? Sekarang gua lagi pindah ke PIK nih kan. Jauh lah. Meja kantor belajar. gua. PIK Olimpik. Boleh kan nyebut merek kan? Boleh. Pik, masuk Santai. langsung, masuk sini. Nggak usah. Kita mah nggak usah kayak gitu-gitu Oh, lah. bisa. Brand datang sendiri ke kita. Boleh. Sampai episode kita syutingin aja. Hmm? 0. Belum pernah ada brand. Tapi makasih banget ini kan nih lo sangat tepat memilih co-host. Masa gitu? Masa dia yang ngomong sendiri? Biar penonton aja kali itu mah. Gue udah bosen gua di Kantor? komen negatif gitu. Jadi Apa? kayak, siapa sih orang ini gitu. Oh, Turun, out gitu kayak. enggak lah. Di sini mah penonton kita mah nggak ada yang Ramah ya? kayak gitu-gitu. Bener. Semoga lah, semoga Support ramah. mereka tuh seneng gitu. Gua rasa sih lu sih bisa keterima dengan baik ya, Re. Ya, kalaupun tidak diterima, semakin tidak terima, semakin sering gue muncul dan mengganggu YouTube Regen. Nggak peduli, gue nggak peduli. Bagus, mentality. Mental, Itu bukan mentality. Iya. Iya, mental karyawannya dipakai juga di sini. Iya, emang Walaupun gitu. atasan lu nggak suka, Betul. tapi lu akan tetap datang kantor. Lu Iya, hadapin kantor terus, gitu. hadapin terus. Walaupun lu nya ngeluh-ngeluh di luar Iya. gitu, tapi lu tetap besoknya datang kantor lagi, datang Betul, kantor lagi betul, gitu. itu. Mentality. Harus kayak gitu emang kalau udah berumur tuh emang harus nggak peduli. Tapi omongan sayang sih tetangga. Re, emang resign sih orang lu 2 tahun lagi kepala cabang lah ya. Enggak lah. Palanya bercabang. Oh. Kaget deh aku, kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Waduh, Polres. Minal aidin wal faizin. Iya, minal Ini lagi Silakan, nongki-nongki. Bang. Apa ini, Bang? Nggak ada cemilan. Wah, Enak banget Pisang ini, muling Bang. yang belum coba. Dari gua kan ini kan dari sini udah kelihatan nih. Oh, kelihatan. Pisang muling. Gua kan pernah makannya, udah ketahuan rasanya Yang ini, gimana. yang brand global ini. Iya, merek yang lain. Oh, yang lain. ini oleh-oleh khas Bintaro. Abang dari Bintaro kan? Dari Bintaro. Rumah oleh-oleh khas Bintaro. Waduh, kasih nih Bang, aduh, buat Regen nggak ada? sharing. Kita join. Buat doang. Bang Ras Muhammad, gokil. Salah satu legenda reggae. Legenda. Iya, Bang. Tapi emang Kalau disebut kayak gitu gimana Bang? Rasanya Bang disebut legenda. ada beban nggak Bang? Atau Ada beban sih. oh iya. Ya, karena gue nganggap diri gue sebagai seorang legend soalnya. Tapi salah satu orang yang memperluas musik reggae kan juga Bang Ras kan, hitungannya kan, yang maksudnya memperkenalkan ke masyarakat luas. Itu tahun berapa Bang ya? Lagu ini. Yang musik reggae Musik ini, reggae ini. anak-anak api masak Indomie. Iya. Nah, ya kan tapi masak Indomie. Dulu bercandanya gitu. Itu sebenarnya dibuat tahun 2005-2006an, tapi dirilis 2007. Oh, 7 iya 2009 nyampe telinga saya itu di Bima tuh. Ah gitu. Iya. 2009, gue 2008. Terus tahun ya perjalanan dari Jakarta ke Bima tuh. Gue 2008.
balapan. Bukan karena itunya. Maksudnya gue baru kebetulan kayaknya lingkungan guanya baru memperkenalkan itu. Gitu. Tapi tuh emang hype Iya banget. benar-benar. Ya, alhamdulillah. Lu aja bukan anak reggae banget kan? Iya, tapi kan emang kalau anak reggae ini kan temen gue ada bang, ini emang agak mencolok gitu secara style, fashion, jadi dan Dia emang dan style dia and yang fashionnya kayak apa menginfluence, dia? iya dari gelang bang, dari gelang Oke. dia udah merah kuning hijau. Oke. Oh tuh udah reggae banget tuh ya? Oke banget Iya, ya. karena dia emang ini kerja di lampu merah. Ada kerja di lampu merah. Di shop kerja di lampu merah. Di lampu merah dikit. Kerja di lampu Merah merah. nih, ini, go. Ini merah nih. Ini hijau. Ini kuning nih. Kelihatan pegel lah. Dia yang menginfluence gua lagu-lagu lu bang. Ah, Jadi oke, gara-gara oke. itu Siapa, Re? lumayan. Ada temen gua lah. Oh. Kalau gua sebut juga kan lu gak kenal. Siapa Ada. tahu gua kenal. Dulu panggilannya Tile. Oh, Tile. Tile. Iya. Kenal? Kagak. Kagak, gila. Keramik. Enggak, bukan keramik. Oh. Keramik mah iya kali Iya, Tile. Tile, Iya, karena Tile. keramik. Tile. Tapi gimana tuh Bang? Nyangka nggak waktu itu bisa serame itu, se-hype itu lagu? Enggak nyangka. Itu sebenarnya lagu iseng sih sebenarnya. Hah, lagu iseng? Lagu iseng, lagunya dibuat ya mungkin di bawah setengah jam kali. Ah, serius Justru Bang? kadang-kadang lagu-lagu yang dibuat iseng itu malah lebih booming dibanding yang butuh waktu berapa lama, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang bahkan setengah tahun, kadang-kadang setahun kayak gitu-gitu. Buset. Kayak bener-bener kita fokus banget ini lagunya bakal oke. Iya, iya. Tapi itu setelah berapa lagu Bang? Akhirnya lagu itu? Pada saat itu sempat juga rilis ada kolaborasi dengan almarhum kakak Bung Dan Fredly. Oh. Di albumnya yang di Happy Sunday, ada juga sama Psycho G yang Iya. di albumnya Musik Hati, yang lagu Kenapa Mesti Dipikirkan. Justru lagu musik reggae ini itu yang musiknya itu diproduksi sama Igor Psycho G. Oh iya. Iya, jadi dia macam kayak pada saat itu beat-beat buangan dia lah. Nah, Oh. gua nih enak nih, gua ambil deh. Ternyata pas didengerin sore-sorenya besoknya udah jadi. Akhirnya ngeteknya tempat dia. Beneran secepat itu ya? Bang? Secepat itu. Seperti itu. Ya. Jadi Gitu. Tapi kalau ini musik reggae ini tuh Ya. sebenarnya genre-nya tuh apa sih Bang? Kan kayak ada rap-rapnya gitu nggak sih? iya, ada hip hopnya juga ada sih. hip Iya, hop, sebenarnya hip hop. sih masih di dalam bisa sebut kalau secara teknis itu kultur reggae ya. Tapi karena kultur reggae itu banyak subgenrenya, jadi Iya. ada juga elemen-elemen dancehall. Nah, kalau dancehall itu emang serupa hip hop dan rap, tapi sebenarnya bukan hip hop dan rap. Apa namanya? Dancehall reggae. Dance. Dancehall reggae. Itu Dancehall semacam subgenrenya dan vokal Iya. yang gue gunakan itu dipanggil secara teknisnya itu kalau bahasa Jamaikanya ini agak aneh dipanggilnya reggae DJ. Tapi Reggae nggak pakai DJ. DJ. Tapi DJ itu maksudnya istilah di bahasa patois Jamaika. Itu sebenarnya DJ itu nge-rap Oh. gitu. Jadi ibaratnya nge-rap vokalnya padat, tetapi yang membedakannya dengan rap yang dari Amerika, Iya. kalau di Jamaika dan di reggae itu adalah ada nadanya. Gitu. Rap-rapnya tuh ada nada-nadanya. Iya, iya, iya. Karena kalau bagian yang dari musik reggae ini yang irama membuat musuh akan di pantai, itu kan ada do re mi. Kan kalau rap kan biasa irama membuat musuh akan di pantai. Oh. Tegas. Kalau rap kan tegas Lebih gitu ya, lebih gitu. tegas. Nadanya juga beda. Sedangkan kalau reggae-nya itu secara teknis ada do re mi-nya pasti. Oh. Sama emang ciri khasnya Bang Resti emang nadanya nggak boleh lurus gitu, kayak harus ada Ada liuk-liuknya, ininya, iya, ada cengkoknya. cengkok dangdut. Oh, Ya, maksudnya dangdut kayak ya? ada cengkok lah istilahnya Intinya gitu ya. Kayak gitu, ada ini sama ada vibra-vibranya juga Iya, gitu-gitu iya, ya, iya. Bang Ras ya. Iya, Loh, iya. Bang, berarti sebelum reggae musik ini, Iya. Abang kan udah sama Glenn Fredly, Iya. sama Igor. Nah, yang membuat bisa ketemu sama mereka itu apa, Bang? Pada saat itu lucunya pada awal karir banyak tuh yang pertentangan sebenarnya datangnya dari komunitas reggae sendiri gitu karena gue menunjukkan sesuatu hal yang Sesuatu baru yang beda dan daripada juga kontranya adalah ini kok rapper ini bukan reggae pokoknya pertentangannya banyak Iya, lah. iya, iya. Sedangkan gue pengen kasih tahu bahwa ini subgenrenya bukan hanya roots reggae yang Betul, tahun 70-an ceket Iya, iya, gitu dan akhirnya komunitas hip hop justru yang pertama kali yang nerima gue gitu Oh. karena anak-anak hip hop, anak-anak rap dengerin ini reggae. Oke. Ini reggae. Nggak mungkin ini rap. Ini nggak mungkin. Kita masih bisa ada brotherhood ya, bisa serasi, tapi ini nggak mungkin ini hip hop atau rap. Jadi mereka yang terima. Betul. Terima. Oh. Jadi awalnya dari situ, pas itu juga creating buzzing, dengar tuh sama kakak Bung Dan Fredly karena beliau itu pada saat itu emang lagi fokus untuk pergerakan indie. Gitu. Habis itu diajak. Awal-awal Gitu. banyak penolakan, mirip kayak gue waktu itu lu, Gen. Penolakan Gua dari? penolakan. Jadi
Kalau di saya Bang, di skena. Kalau nggak salah abang juga ada gadaikan. Coba sharing kan. Gue baru mau ngomong loh. Penolak ini bahas penolakan dalam perbankan. Iya. Skena perbankan gitu. Inspiratif ini saya juga gitu Bang di, Emang ada di apa skena. apa skena? Gua di skena stand up ya kan. Kan gua Ayo, nih sama gue mau gue kontrak nih. Apa yang di skena stand up, gua kan kayak, kayaknya lu nggak cocok di stand up nih, lu kerja aja gitu. Iya. Giliran gua di kantor, lu ngapa di sini? Udah stand up aja gitu. Jadi saya bingung Bang. Iya. Jadi dia waktu itu pernah ikut Kompas TV Bang. Oke. Yang stand up comedy Indonesia. Oke. Orang di Kompas TV. Yang tahun 2015 gue juara 1 Bang. Oke. Gua. Nggak usah dihituin, gua jadi bingung nimpalinnya. Enggak, gue juga Terlalu sombong Anda. Maksudnya gue memperkenalkan dulu Iya. gitu. Udah kenal lu yang semua. sama juga. Beda 2 tahun, Bang. Beda 2 tahun. Oh. Beda 2 tahun. Kalau abang kenal mungkin ada G Pamungkas, Iya, iya, ada iya. banyak lah komik. Nah itu satu alma mater lah kita ibaratnya Oke, itu. oke, betul. oke. Nah Rere ini juga Bang, dia juga jebolan kompetisi yang sama sama Iya, kita. kalau di season itu ada Mamat Al-Katiri, mungkin Abang tahu. Oke. Mamat Ada ya, Mamat, Mamat Al-Katiri, iya, iya. Ridwan Remin. Ridwan Remin. Nah, saya juga kenal sama Ridwan sama Mamat, Bang. Iya, karena Satu season, Bang. dia pernah seminggu hidup bareng. Lah iya, Repotin. Iya, seminggu kan hidup bareng. Karena kan ini karantina aja. Iya, karantina, hidup bareng kan itu kan Iya, tapi seminggu. iya udah. Iya, dia pernah dulu di ituan kompetisi, tapi keluar awal-awal Bang. Oke. Iya, nah makanya kan begitu keluar kita juga, gimana ya Rere ya, kasihan. Akhirnya kita suruh inilah rehat lah. Gitu. Jadi gembel saya Bang di ke Iya. lampu merah gitu, Bang. Emang ya? Pakai gelang, Pakai merah gelang, kuning baru hijau. bilang pakai gelang juga. Emang kapan sih itu Re? Kagak, Gen. Dia mau diseriusin. Kita kan mastiin. Kirain pernah kayak begitu beneran. Kirain pernah kayak begitu. Tapi Bang Ras hitungannya. Sampai ngelinting ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa. Boleh, Bang, boleh, Bang. Lu aman kan? Saya urusan ini? apa sih, Gen? Ini aman kan? Maju lu Bang. Bro, dikit. kok Gen ini, Gen? Bro. Rokok. Ciri khas Ras Mamat itu sukanya tingwe. Tingwe istilahnya. Tapi Bang, emang kalau penolakan itu kan maksudnya biasa lah Bang di mana-mana. Iya, iya, Hampir iya. semua skena yang merasa menyayangi skena tuh kadang-kadang kalau ada perbedaan dikit, Iya, merasa iya, ada iya. ya gitulah Bang. Bahasa sekarang panggil gatekeeping. Gatekeeping istilahnya. Jangankan skena musik Bang, Blok M aja di gatekeeping sekarang Bang katanya. Orang biasa nggak boleh ke Blok M. Hah? Minimal Ada harus culture. Iya. Emang iya? Iya. Masa ada. sih? Blok M. Tapi Blok M ada lagi lebay rame sih. banget Bang. Iya. Nggak gitu. Makanya orang mau ke Blok M sekarang turunnya di Blok Bulus, Bang. Di Blok Bulus Bulungan, turunnya di Bulus Bulungan. jauh banget. Iya, jauh banget ke Bulungan. Turun Bulungan. Beda 5 kilo. Karena orang biasa nggak boleh ke Blok M gitu. Masa ada kurang biasa? Ada, Masa Nggak, sih? tapi ini isu di X. Di X Twitter, ada. di Twitter ada. Katanya kalau lu nggak Kalau lu culture- terlalu biasa normis, kalau lu normis lu Oh gitu, mending nggak sering usah gitu ke ya, Blok normis. M gitu. Oh, udah Gua nggak gitu. tahu ini sarkas, nggak tahu ini emang beneran Kayaknya gatekeeping. sarkas sih. Kayaknya itu soalnya gini Bang, di Blok M itu sekarang itu lagi jadi tempat nongkrongnya anak-anak muda yang culture. Karena baru hidup lagi nih si Baru Blok hidup M lagi. ini. Ini Blok M Blok M yang di M Di Bloknya itu, di M M, Bloknya situ. bukan. Yang Blok Melawai, M Square, apa sih? Melawai. Daerah Yang Blok M dalam Square, situ, Melawai, Bang. yang agak Dalam dalam. situ. Dalam Iya. situ. Nah, itu kan sekarang yang lagi dekat ada. terminal yang Iya. Nah, Iya. lagi ada tempat makan culture. Awalnya gara-gara Betul. itu ada tempat donat yang ngantrinya Antri sampai panjang banget. panjang banget. Oh, gitu. Nah, terus tuh jadi orang-orang tuh mulai rame ke sana dengan Donatnya isinya cuma tengahnya doang. ya isinya tengah bener. Kalau isinya pinggiran. Kosong dong. Tengahnya kosong dong. Donat kan emang bolong Ya, kan. bolong, Bang. Iya. Kosong. Kosong. Terus jadi rame gitu Bang. Terus ada selebgram Vino itu juga Iya. yang pakai celana gajah. Nah, sekarang makanya kalau Bang Ras Tanah gajah. iya, celana gajah. Jadi dia celananya kalau manusia biasa kedodoran. Karena kan berat, Bang. Gajahnya ada banyak itu. Kaki gajah gitu. Iya, gajahnya ada banyak. Celana gajah bukan kegedean. Bukan karena gajahnya banyak, Re. Allah. Gua pikir karena gajahnya banyak ya. Jadi Karena kedodoran. celana gajah. Kalau celana semut kan kecil, gini doang. Kalau celana gajah pasti Ke kegedean. situ, kan. Gitu arahnya, Re. Aduh. Nah, akhirnya Terima hidup kasih. tuh culture di Iya, iya, iya. daerah situ tuh. Emang Bang Ras belum pernah ke Blok M lagi? Ya paling cuma M Blok.
M-Block, Dari dulu iya, ya, M-Block sama sama M-Block. ya. Karena M-Block kan Event-nya. juga yang awal-awal mengelola kan idenya dari almarhum Kakak Bung Band. ya. Oh iya iya iya. Sama Kang Sandi juga Oh. Rompi dari awal-awal kan situ. Iya. Ya, emang sering nongkrongnya di situ. juga. Kakak Bung kalau ngelihat sekarang anak-anak timuran di Jaksel, Heeh. bangganya minta ampun itu pasti Oke. tuh. Kan timuran di Jaksel sekarang keren banget kan Bang. Iya, Bang Ras keren. tahu kan yang di Tahu, Cibis tahu. tuh. Dia tuh pergerakan timurnya kuat banget Iya, kan betul. dulu kan. Betul, Makanya dia betul. pasti akan bangga sekali tuh ngeliat gitu tuh. Heeh. Dulu Abang lagu yang sama Kakak Bung tuh kan Happy Sunday sama Yang kugadaikan Cinta. cintaku atau cintamu. Kugadaikan Kadang-kadang cintaku. gua, Ya gue gak Clear. cintaku. Ya, Iya. kugadaikan cintaku. Dan yang lagu kedua itu Tanah Perjanjian. Itu, Oh. itu ke Solider untuk ke Papua. Iya iya iya. Yang hitungannya mepet reggae Kugadaikan Cintaku ya. Dua-duanya. Yang Dua-dua. Tanah Perjuangan juga ya? Iya, Tanah Perjanjian. Tanah Perjanjian, Tanah Perjuangan, Tanah Iya. Perjanjian juga ya. Oh. Gimana sih Bang, Bung Glenn itu di mata Bang Ras, almarhum tuh? Wah, Berarti kan iya. Abang kan hitungannya banyak juga kan proyekan sama almarhum? Iya, udah jadi macam sahabat sih. Pas Iya. beliau wafat tuh shock banget kan, bisa disebutkan relatif muda ya Iya. beliau. Iya. Jadi juga emang lagi mantap banget. Iya benar. Mantap, bahkan beliau itu pada saat wafat, beliau itu geraknya udah mulai indie tuh. Heeh, lepas dari benar, label. udah lepas dari label. Dan emang dari dulu tuh Kakak Bung menjadi contoh bahwa music is music. Heeh. Gitu. Kita berbeda musik tapi tetap Iya. kita adalah saudara di dalam musik. Gitu. Iya, Itu iya, salah satu iya, iya. contohnya sih. Saya ketemu almarhum sekali, kayaknya sekali doang waktu itu ada acara di Kokas atau di apa gitu di mall saya Dan stand pasti up. dengan talenta-talenta yang muda, talenta-talenta baru, beliau pasti Wah, support sangat banget. welcome kan. banget Iya, mereka. keren tuh. Almarhum tuh sangat welcome banget, sangat baik Welcome banget sama kita. Kita kan Sangat support maksudnya, hitungannya saya tuh banyak ngerasa orang tuh legend gitu. banget. Iya. Yang berkarir lama, Iya. saya selalu ngerasa legend ya kayak Kakak Bung tuh menurut saya, wah itu Wah, udah legend jauh banget kan jaraknya. Terus beliau yang nyapa saat Iya. baik sama kita tuh, happy-nya minta ampun Nah, sih. itu tuh. Iya 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 iya. Seneng lu Gen ya sama bisa kenal Kakak Glenn itu. Wih, Sekarang 2. alhamdulillah. Tiba-tiba Apa? Bukan. Ini mah bukan bintang Tiba-tiba tamu. ada Apa sih? cemilan. Ini karyawan. Saya. Ini abang mau makan nggak bang? Pisang Silakan, goreng. silakan. Kalau mau biar di Gue ngopi dulu deh. Jangan Ngopi. dipegangin dulu. Iya. Gue ngopi dulu deh. Oh kopi kopi. Kopi boleh. ada, Kopi ada. udah saya siapin dari tadi. Udah ini aja dulu itu. Ini risol. Saya juga baru ngeliat sih ada risol. Bingungin. Ini kata risol tadi soalnya di dalam. Combro ini. Mau digorengin risol. Satu nggak combro. apa-apa, risol. Ini risol. Atasnya combro. Atasnya Bulat. kayak combro. Iya. Kayaknya kroket dah itu dah. Nah yang panjang ini apa? Ini risol, ini kayaknya kroket nih. Oh, kroket. Coba dah. Jangan lu yang iya. makan. Sini kopi, sini kopi. Jangan lu juga yang makan. Gak boleh lu. Kopain. Gak apa-apa udah kalau itu udah terlanjur masuk. Atasnya berarti kroket. Atasnya kroket. Risolnya dulu deh. Enak juga risol ini. Ini apa ya gua? Oh, ini yang gelas dari mana? Gelas yang dari New Zealand. Oh, gelas dari New Zealand. Gelas begini doang. New Zealand. Iya. Ditipu lu. Yang Oh, sanggup ente mare karyawan. Di asam kak banyak. buang air putih jadi teh. Oh, ini mah. Ini kemarin saya baru pulang. Tapi Bang Ras juga Dia luar mah negerinya. New Zealand. kontennya Udah ke New Zealand luar juga? negeri. Iya, Bang. Oke. Juga? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oh, kirain udah pernah, Bang. Main-main lah ke luar negeri. Dia sebulan sekali juga ke luar negeri kan. Sekali. Kemarin mana kesannya New Zealand? Wah, enak banget, Bang. Berapa lama sana? Liburan atau ada kerjaan juga sana? Ntar, kalau udah ngomongin celeduk baru gue nimbrung. Ya, yaudah lu. Kalau masih luar negeri, gue diem dulu. Referensi gue dikit. Tapi New Zealand enak, Bang. Pemandangannya bagus banget. Oke. Pemandangannya bagus. Terus karena memang dia kan yang dijual itu emang ininya kan, pemandangannya gitu, Iya, alamnya iya, gitu. iya. Jadi emang benar-benar bagus. Kalau Bang misalnya ke sono, camper van, naik camper van gitu, berhenti di mana aja itu bisa jadi tempat istirahat Oh itu. gitu. Jadi emang banyak banget tempat-tempat Wow. istirahat. Oke. Kalau Bang Ras luar negeri udah Mana hampir ya, semua ya, Eropa. Ya, alhamdulillah udah. Paling sering apa, Bang? Paling sering Hah. Eropa sih pada saat itu yang terakhir sih 2018. Nah, 2018. Iya, di Eropa. Alhamdulillah kemana-mana. Buset, Jadi, tur itu kan, Bang? Iya. Tur. Oh, dalam Hungaria. rangkaian tour. Iya, Jerman, Hongaria, Oh. Italia, Italia, Slovakia, Belanda juga. saat itu. Enak Belanda mah ya. Kalau Enak tur siapa nih? Boleh dibahas kan nih? Emang kenapa sih Belanda nggak boleh dibahas? Iya, enggak, Belanda enak. Belanda gitu. enak. Belanda tuh di Belanda itu nih, Re. Ini dia soalnya
Balik jauh Cibinong. Ya kan? Emang Cibinong. Ya kan? Dia Belanda tuh enak karena dia tuh ada satu tempat ibaratnya kalau lu mau bandel di situ aja deh gitu. Boleh pulang jam 10? Pulang jam 10 Boleh banget, jam mau- 12 juga boleh. Enggak, lu pulang jam 10 mah nggak harus ke tempat itu. Lu kan pulang kecuali rumah lu di situ. Gitu. Tapi bandel di atas jam 9 bandel kan. Kalau pulang di malam situ, jam 9. Lu misalnya nih, layangan putus, masuk ke daerah situ. Boleh kejar. Oh, boleh kejar ya? Boleh kejar gitu. Ya kan hitungan bandel orang beda-beda, Bang. Jangan dijudge, Bang. Di sana tuh ada tempat prostitusinya Oke. di dalam akuarium gitu. Dempet-dempetan sama arwana? Bukan akuarium artinya ada ikannya. Lu gua getok lu emang inian ya. Mana ikan mas. Ikan mas lele gitu, juga. iya. Lah nyambung. Iya, nggak paham dia, Bang. Nggak paham. Paham. Terus ada tempat gele gitu-gitu tuh Oh, di gitu. sono legal gitu. Legal, Cuman kan iya. kalau kita mah kayaknya enggak lah gitu-gitulah. Ah, masa sih? Kita mah paling cuma lihat-lihat doang pulang, Pulang. gitu. Istirahat di hotel biasanya kan apalagi tur capek ya, Bang ya. Justru itulah obatnya kan rekreasi. Obat apa? Obat rekreasi. Ya, gitu. terserah pilihan. Kan di sononya mah legal. Yang penting jangan bawa pulang. Gitu ya. Buat teman-teman Buat kalau teman-teman, mau gitu. Yang penting jangan bawa pulang, jangan iseng. Kalau ke Thailand Thailand. Baru pengen bilang. Baru tanah lo. Asik juga. Asik Asik juga ya. Amsterdam. ya Oh, gitu ya. banyak bule. Banyak boleh. Iya. Thailand. Thailand. Boleh deh, coba deh. Kita coba. Tapi yang penting mah ya maksudnya kan itu negara regulasi negaranya. Iya. Tapi katanya di sono udah nggak boleh, Bang. Katanya. Iya, nggak tahu sih. Gak tahu juga ya, tapi Katanya. tanah lo sih free aja, Free aja? bebas. Ya. Orang udah santai aja. Oh. Whatever. Ini nggak, Bang? Bener-bener apa nyampah nggak gitu? Maksudnya di pinggir jalan kayak oh iya, Orang udah gue belum santai pernah sih ke sono. banget. Belum pernah. Belum pernah. Santai aja. Oh. Kapan lah? Yuk. Nggak usah malu. Lu kan kerja. Ya kali. Emang lu kan liburnya kan kalau ada hari raya gitu-gitu doang. Iya, kan? bisa cuti. Bisa cuti. Soalnya sih kayak aman. daerah-daerah kayak CBD ada toko-tokonya. Toko-toko yang resmi. Oh, ada iya. mallnya bahkan. Yang di ini dong, yang waktu itu kita cerita di Long Beach apa? Yang di pantai. Yang Pattaya. ada di pohonnya ada tulisan Oh iya. salam, Itu. bismillah. Ada bismillah. Jadi ada angkot gitu bismillah, tapi seberangnya itu ada Ada tokonya. warung. Oh, Terus warung. warungnya itu kayak orang jual apa ya? Ya kayak warung Madura gitu dah. Mm-mm. Jadi lu beli Beli gitu. biasa gitu ya Biasa maksudnya. gitu. Biasa-biasa aja. Iya. Vibes-nya tuh mendukung juga Thailand tuh kan. Kenapa? Agak sunset gitu kan enak. Sunset di semua negara. juga ada kali ya. Di sini sunset juga ada. Lah, Iya ya. Iya ya. di sini terik doang. Mataharinya hilang. Gitu. Tengah doang. Tiba-tiba malam Nggak nih. turun-turun. Gitu. Iya ya. Anjing malam. Iya ya. Oh iya. Kenapa di sini nggak bisa ya? Ya kan beda regulasi Beda negara regulasi. gitu. Iya. Iya. Afrika Bang, Afrika pernah. Mana aja, Bang? Jamaika. Jamaika pasti ya. Nah, Ethiopia pernah, Mesir juga pernah. Gitu, Jamaika sih di Karibia sebenarnya. Karibia ya. Dia Karibia. jajahnya Amerika. Jatuhnya Amerika. Ya, itu banyak orang yang salah Salah ya? kalau orang Jamaika itu orang Afrika. Mereka sebenarnya Jamaika itu di Karibia. Berapa lama Bang di Jamaika? Kalau pertama kali sana sih 2015 3 minggu karena alhamdulillah pas itu diundang sama dinas pariwisata sana. Oh, Gitu. oke. Nah, nggak tahu kenapa dipanggil tuh kembali untuk ke Jamaika akhirnya 2016 di sana setengah tahun. Habis itu terakhir 2017. Sana. Buset, sering berarti Bang ke Jamaika? Ya, alhamdulillah pada saat itu sering. Pengen lagi. Baru aja ada sahabat namanya Toke, dia baru aja ke Jamaika lagi. Di sana nggak sampai 2 bulan lah. Toke. Nggak tahu. Toke itu Nama panggilan, nama aslinya siapa? Rudy gitu. Panggilannya ya. Panggilannya ya. Panggilannya. nama aslinya Joko. Joko. Kayak lu kan Rere Error. Iya. Lu kan nama panggungnya Rere Error Bang dia. Nama aslinya Renaldi Rasofian. Kalau Abang di Jamaika waktu itu dalam rangka Kalau yang pertama kali karena diundang dinas pariwisata. Jadi mereka ada program. Jadi dinas pada pariwisata Jamaika saat- Iya. mengundang Bang Ras Muhammad dari Iya. Indonesia. Iya. Nah, itu juga agak unik ya. Iya. Agak unik ya. Nah, itu alhamdulillah pada saat itu rezeki berarti juga. dia dengerin karya Abang atau dia dapat rekomendasi. Jadi pada saat itu ada kawan juga yang lucunya ayahnya itu sering bolak-balik orang Jamaika ayahnya. Sering bolak-balik Jakarta. Gitu. Oh. Pas saat itu dia tinggalnya di Menteng. Oh. Nah, akhirnya kenalan
karena dia punya ada temannya namanya orang ini namanya Alex Morrissey, orang Jamaika ini. Nah, Alex Morrissey ini punya saat itu website namanya jamaicansmusic.com. Akhirnya dia pengen connect sama skena reggae Indonesia. Akhirnya connect sama gua. Itu udah lama tuh. Nah, pokoknya mulai dari 2013 dia itu mulai bikin program yang didukung sama Dinas Pariwisata namanya Earth Hour JA. Earth Hour itu macam kayak program setiap kalau nggak salah Februari atau bulan Maret. Pokoknya Jamaika itu matiin lampu biar conserve energi selama sejam. Sama kayak Earth Hour lah di ya. sini. tapi Earth Hour di sini nggak terlalu diiniin, nggak Iya. terlalu. Nah kayak waktu dulu kan sempet ngetren kan ya. Iya. Nah, itu Iya, saat matiin itu. lampu Jadi sejam. Sama Jamaika bulan ada Maret juga program kalau nggak salah bulan Maret. Earth Ya Hour kayak itu JA. perayaan sedunia deh kayak gitu. Nah itu, mereka bikin konser Earth Hour juga gitu, konsernya lebih akustikan dan lainnya. Oh Nah, gitu bang. pada saat itu dari Dinas Pariwisata ngomongin tuh sama Alex Morrissey, kita mau ngundang artis internasional. Oh yaudah, saya punya kenalan nih namanya Ras Mamat dari Indonesia. Oh boleh, jauh banget kan ya udah. Iya. Akhirnya dari situ. Berarti bawain lagu Bang Ras yang Iya. bahasa Inggris atau lagu Indonesia juga? Bawain lagu Indonesia juga, salah satunya lagu Salam. Oh. Justru lagu yang Indonesia mereka lebih terima banget. Oh, mungkin Kayak kalau unik kali bahasa ya. Inggris kayak ya emang Iya. ada lah itu Iya, standar iya. lah. Tapi Iya. kalau yang bahasa Indonesia karena mereka ternyata musik kita tuh nyampe sampai negara Indonesia. Iya tuh. Salah Itu satunya. berarti jatuhnya masanya kayak K-pop nyampe ke Indonesia gitu. Iya kan maksudnya orang Korea. Indonesia bikin boy band genre K-pop gitu terus didengar Mainnya di sama Korea. orang Korea Iya, Iya. gitu. Korea gitu. Iya. Ya kayak misalnya orang luar negeri tiba-tiba nyanyiin dangdut di Iya. Indonesia pasti anjir ternyata nyampe Hebat juga banget ya. itu. Gitu-gitu ya. Oh, Oh. Di sana berarti musisi reggae banyak banget nggak sih, Bang? banyak banget, Oh iya. banyak banget. Berlimpah. Oh iya. Apa orang yang bertalent tuh Mus- berlimpah musik banget. musik top of mind, misalnya yang pertama tuh pasti reggae atau Reggae sih mereka. yang Reggae. berikutnya mereka apa, Bang? sangat pride banget dengan musiknya mereka sendiri. Sangat pride. Terus kalau yang genre lainnya kira-kira apa? Genre semuanya sih masuk bagi Masuk. mereka. Cuma lucunya itu mereka sangat mengidolakan entah kenapa dari semua penyanyi pop diva, mereka sangat mengidolakan Celine Dion. Celine Dion. Entah kenapa. Jadi kalau di acara reggae kadang-kadang diputerin lagunya Celine Dion. Celine Dion lagu yang asli, lagu yang pop. Gue pertama kali kayak kaget. Barangnya emang bagus banget atau kita halu ya atau gimana ya? Oh, Teman-teman, Celine enggak, ini Dion beneran kok. kita cinta banget sama Celine Dion. Karena- Nggak tahu kenapa. Iya, pasti kan Bisa, karena dia kan ada Mariah Carey, Whitney Houston, Betul. ada itu. iya Nggak tahu kenapa Celine Dion. atau yang ya tapi Bruno Mars mungkin masih baru ya. Kalau Iya, yang iya. lama-lamanya ya banyak lah maksudnya Stevie Wonder gitu-gituan. Yang mereka cinta juga, cuman yang top of mind mereka untuk penyanyi yang paling top banget, banget. mereka Celine ngidolakan, Dion. ya itu Celine Dion. Entah kenapa di acara ini diputerin lagunya lagu aslinya Celine Celine Dion. Dion di Jamaika nih, Bang. Nih yang gue penasaran nih. Abang main nggak ke rumahnya Bob Marley? Alhamdulillah. Oh iya, Bang. Iya. Gila. Udah setiap kali ke sana karena gue tuh setiap kali ke Jamaika pasti masuknya targetnya itu antara akhir Januari atau enggak awal Februari karena Februari itu disebutnya Reggae Month, bulan reggae secara internasional. Oh. Itu karena baru banyak tahu nih gue. tokoh-tokoh. Itu contohnya kayak Bob Marley, ada juga Dennis Brown, ada juga Bunny Ruggs dari Third World. Jadi mereka emang siapinnya itu. Jadi programnya tuh padat. Dan kalau Februari karena ada kayak gitu. Reggae Month dan juga hari lahirnya Bob Marley, jadi di rumahnya Bob Marley itu ada free konser, konser gratis. Ada free event, jadi semuanya tuh pada ngumpul tuh, artis-artis reggae dan mereka santai banget gitu. Rumah yang di Kingston. Di Kingston. Jadi Tahu kan? Ya, bro. Reggae in your heart kan? Reggae in my heart, in My my heart. soul, My bro. soul. dia reggae banget. Reggae banget ya Bang dia. Dari pertama kali saya lihat, gila nih reggae banget nih. Setiap Asli. jalan nih cengcet cengcet. Jatuh kayak orang tolol sih gua kalau jalan tiap jalan lihat gitu. Kayaknya Bang rasanya kayak gitu dah. Kayak gua paling juga kalau masih hidup tiap jalan juga enggak cet enggak ada kayak begitu-begitunya dah. Tapi asiknya itu kalau di Jamaika itu mereka nggak ada gatekeepingnya ya. Jadi Tuh. pada saat kita yang contohnya yang free event yang Bob Marley itu, jadi ada pas itu penyanyi, pas itu gue nggak kenal sih, dia nyolek gue, hey Ras Muhammad ya, yeah I like your song, salam, can we collaborate, semudah itu. Dan ternyata dia itu anak putrinya Dennis Brown. Dennis Brown itu ibaratnya bisa disebut penyanyi favoritnya Bob Marley. Wah. Bokap lu Dennis Brown kayak wah, di per gue langsung. Siapa, Bang?
Dia namanya Marla Brown. Nama bapaknya Dennis Brown. Dennis Brown. Itu musisi reggae. Musisi reggae. Dia itu legend juga, salah satu influence juga gitu. Dan Bob Marley pernah bilang, my favorite singer reggae Dennis Brown. Gitu. Ya kayak semudah itu. Ini udah. Lu Gini. ditegur Ini. dan Dicolek dari belakang. Dicolek. Dan lagu lu difavoritin sama anak dari itu. Akhirnya kolaborasi. idolanya idola kita loh, Bang. Hmm. Buset. Kayak Keren, gitu. Dan ada beberapa acara-acara reggae lah di Kingston Dub Club gitu. Dan itu emang bener-bener di puncak banget ya ibaratnya. Ya puncaknya di Jakarta lah. Iya. Itu ada acara-acara reggae setiap minggu Kingston Dub Club. Itu kadang-kadang yang senior-senior yang dari tahun 60-an, 70-an mereka nongkrong aja kayak gini kayak wow, gue pernah ngeliat dia bikin yang film reggae rockers kayak wow, gila gokil gitu. Kayak banyak-banyak tokoh-tokoh yang lewat ini dia gitu. Mereka santai banget. Gitu. Jadi nggak ada gap. Nggak ada gitu. gap, maksudnya Nggak ya ada emang gap. baur. Tapi ya, Nggak ada security atau jauh gitu. Nggak, tapi memang kalau ini Bang, perjuangan kalau reggae itu perjuangan maksudnya asal muasalnya pasti kan namanya seni kan pasti ada yang diperjuangkan gitu Bang. Ini gua sebagai awam kan Oke. pengen tahu juga musik reggae itu perjuangannya apa sih kan kadang-kadang beda-beda kan kayak musik. Jadi kalau untuk secara musiknya ya, jadi musik pada saat Jamaika sudah menyatakan kemerdekaannya dan mau lepas dari Inggris, namun sisa-sisa kolonialismenya itu masih ada di masyarakat Jamaika ya. Jadi untuk secara radio nasional mereka nggak mau tuh muter-muterin lagu-lagu pribumi lah bisa sebutlah native sana. Mereka mainnya lagu dari Amerika lah, lagu dari British lah dan lainnya. Jadi orang-orang Jamaika itu membuat semacam protes bahwa ini kok lagu-lagu kita kok nggak boleh diputerin ya? Karena ini negara kita sendiri. Akhirnya mereka bergerak di dalam kultur yang namanya sound system. Sound system itu ibaratnya kayak yang sekarang horek. Nah, tapi kalau mereka punya karena spirit revolusioner ya itu mereka langsung ke jalanan, bikin party-party macam kayak horek sound system itu puterin lagu-lagu dari situ. Dari situ. Berarti lagu-lagu yang diputerin adalah lagu-lagu reggae. Awalnya itu waktu dulu ska ke rocksteady. Iya, karena lebih tua ska. Nah, itu awalnya ska. Tapi ya ska itu kan buat party lah, ibaratnya emang buat perayaan. Dan ska itu juga awalnya itu mereka tuh party-partinya underground tapi kan live band. Nah, karena live band musisi pasti mereka butuh break dong. Main 2 jam kita butuh break lah gitu. Karena datangnya ada sound system, karena nggak break ya langsung transisinya ke piringan hitam. Situ akhirnya ke sound system rocksteady dari ska rocksteady akhirnya reggae. Nah, dengan adanya reggae dan juga pergerakan Rastafari timbul tuh masuk tuh nilai-nilai pergerakan Rastafari dari situ. Rastafari tahu nggak apa? Nggak tahu gue. Pun. Agama. Oke. Keyakinan. Sebenarnya jadi keyakinan bukan agama. Antara keyakinan ada elemen spiritual tapi sebenarnya sih juga bisa disebut kayak macam punk juga gitu. Jadi ada emang satunya adalah nilai kebebasan, mempertanyakan apa yang kita pernah diajarin oleh sebuah sistem dan lainnya, menemukan identitas kembali dan lainnya. Nah, awalnya itu Rastafari itu nggak mau tuh berbaur dengan masyarakat Kingston. Tapi jadi mereka tuh di bagian-bagian pegunungan di pokoknya entah di bagian Jamaika mana lah ini. Tapi karena mereka didiskriminasi, akhirnya mereka masuk ke Kingston. Gitu karena mereka dibubarin tuh camping-campingnya Rastafari pokoknya di sini Pinnacle lah sini dibubarin akhirnya mereka masuk Kingston. Kingston bergeraklah ada sound system ketemu rastaman sini dapat ajaran soal Rastafari dan selainnya itu gitu. Jadi karena sampai saat ini pun sayangnya ya setiap kali kepala negara Jamaika Perdana Menteri dia tuh mengambil sumpah tapi sumpahnya itu atas nama Ratu Inggris masih. Nah sedangkan pada tahun 60-an Rastafari mengajarkan di dalam reggae secara perlawanan kita nggak tunduk sama Ratu Elizabeth. Kita nih orang turunan Afrika. Kita memiliki satu rajanya itu adalah namanya Kaisar Haile Selassie. Haile Selassie sebelum menjadi seorang raja namanya Rastafari. Tapi karena orang Jamaika tidak mengucapkan Rastafari maka disebutnya Rastafari gitu. Dia kan tiap hari Bang ya masih suka nulis lagu. Iya masih suka. Justru 5 tahun ke belakang masa yang paling produktif. 5 tahun belakangan nih. Iya. Gitu. Dari 2024 sampai sekarang udah rilis 19 lagu. Yang terbaru dan sebenarnya itu amunisinya 2 album dan 1 mini album. 1 mini albumnya itu juga udah kelar. Tapi kayak yang 2 albumnya itu nanti deh sampai 2028 baru dirilis ya. Untuk tahun 2026
agak slow dulu lumayan. Tapi gue bener lah, kalau gue kenal reggae tuh karena lingkungan, karena teman. Jadi di kampung gue tuh, di komplek gue tuh, Ini di Bima ya? di Bima anak-anaknya tuh banyak anak-anak reggae. Dan akhirnya beneran bang, ada yang jadi basisnya. Ya sama-sama Yayat. Yayat. Nah itu jadi ini terus Jerewe juga di sama-sama ngisi. Banyak anak-anak Bima ngisi di Gili Trawangan. Ada juga yang ke Bali, Ipul. Iya. Pole Hasan. Nah, ada juga pokoknya. Gue mau rilis lagu sama Pole sama Ipul. Oh iya. Iya, judulnya Airi. Aja. Nanti insya Allah Mei atau Juni. Itu jujur Australia mainnya luar negeri juga tuh, kayak gitu-gitu tuh. Internasional. Iya. Nah, gue tuh kenal musik reggae itu dari lingkungan bang. Nah, kalau Bang Ras itu kan kadang ada juga yang karena orang tuanya. Biasanya tuh kalau yang orang tuanya senengnya lagu-lagu kayak biasa tuh yang turunan tuh rock gitu-gitu tuh. Biasanya tuh jadi turunan tuh orang tuanya emang rock, jazz juga gitu. Kalau abang reggae itu gimana bang? Apakah ada proses menemukan reggae atau dari lingkungan atau orang tua juga dulu suka reggae? Awalnya kalau saat bermusik, gue musiknya musik keras sih sama hip hop. Musik apa keras? Musik keras. Keras apa? 31 volume TV Akari. Awalnya grunge, habis itu thrash metal. Oh, grunge. Habis itu thrash metal, habis itu New York hardcore. Nirvana. Justru kaset Nirvana yang pertama itu pertama yang gue miliki. The Stroke mah baru, hitungannya baru ya. Grunge kan The Stroke. Mereka disebutnya post grunge sih atau post grunge. Iya, post grunge. Oh. Buset, berarti abang dari sekeras itu bang. Dari sekeras New York hardcore. Jadi pada saat itu alhamdulillah sempat tinggal di AS. Pertengahan tahun 90-an lah. Ngeband di situ, band pertamanya itu kita ngebentuknya itu emang campuran antara grunge, new metal kayak Deftones, Korn dan selainnya, tetapi kita masuk skena hardcore. Jadi mulai itu. Dan itu emang skena hardcore itu yang mungkin belum tahu, kalau hardcore itu lebih agresif dari metal karena metal kan mosing dorong-dorongan. Kalau hardcore sih ada yang tendang lah itulah pokoknya. Mimisan pokoknya itu sesuatu pride. Oh, gue ditonjok gitu. Asik dia itu. Two-step itu kan hardcore kan. Gua lumayan ngikutin lah hardcore, musik-musik keras. Musik keras ngikutin. Dulu nonton band-band metal underground gitu lah. Dan gua suka itu. Tuh kali kayak takjub, ini skena nih sangar banget ya. Soalnya kalau lagu yang tembuk-tembukan mic itu tapi anehnya ya kalau di musik-musik metal gitu ya, kita pukul-pukulan nih. Tapi kalau ada yang jatuh, dibangunin. Harus diangkat, diberdiriin lagi. Iya, Bukan. Enggak tiba-tiba orang itu ketiduran gitu. Kan soalnya kata-katanya dibangunin. Iya, apa gimana ya? Dibantu berdiri lagi. Kipas. Berdiri lagi. Nah, kok bisa ke reggae? Iya, dari maksudnya pasti juga kan kayak band metal kan ada kepuasan kalau crowd-nya tuh wow udah sampai bikin inian sendiri. Mungkin terus karena tiba-tiba ke reggae. Pada saat itu tahun 90-an anak-anak di New York tuh biasanya itu udah kayak makanan sehari-hari sih antara rap atau enggak reggae. Oh, lagi musimnya di New York itu saat itu tahun 90-an. Tahun 90-an tuh reggae. Iya. Lagi zamannya siapa berarti itu, Bang? Maksudnya pada saat itu banyaknya dancehall sih gitu. Karena pertama kali gue exposure sama reggae sendiri adalah dancehall. Jadi salah satu sepupu gue dia punya mixtape gitulah, kompilasi dia puter-puterin. Nah, ini kalau pas gue nyampe sana gue udah lumayan familiar kan sama musik-musik hip hop lah. Ini kok kayak nge-rap tapi bukan, gue gak ngerti bahasanya karena kan pakai bahasa Jamaican Patois kan. Ini apa? Dibilang kok it's reggae gitu. Apa bandnya atau musisinya Bang? Musisinya namanya Buju Banton. Buju Banton. Kayak Buju Buset. Buju Banton. Judul lagunya Champion. Itu salah satu lagu terfavorit sepanjang masa sampai sekarang. Buju Banton yang Walk Like a Champion, Talk Like a Champion, What's a piece of body, y'all tell me where you get it from. Oke. Oh iya. Liriknya gitu ya Bang, harus agak samar-samar sedikit ya Bang. Apa kayak pelafalannya tuh nggak boleh jelas ya. Oh iya, ini Buju Banton, Destiny, Champion. Oh. Destiny. Yang masuk ke abang tuh ini. Oh, iya, sampai akhirnya abang kayaknya gue dancehall deh nih. Iya, udah familiar dari situ. Udah familiar.
sampai akhirnya secinta itu sama reggae. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang sampai terlalu ngulik sih emang sih. Agak terlalu dalam Iya, kadang-kadang. dalam sih emang sih. Tapi emang harus totalitas lah. Harus total. Iya, iya. Lu makanya kan apa babagian moods tuh. Babagian mood. Itu apa? Genrenya? Genrenya? Reggae seketemunya. Reggae ketemu aja. Karena susah ketemu jadwalnya. Iya, bukan ketemu nadanya. Oh, Jadi nadanya. kayak ini reggae nih udah jengjet. Ah, ini aja nih lagunya nih. Makanya sebenarnya kayak reggae yang lagu kedua kan baru 2 lagu, Bang. Oke. Modal kocak tuh gak tahu ya itu genrenya apa ya, Bang ya. Ntar coba deh Abang dengerin deh. Oke, siap. Jatuhnya apa? Kalau yang itu tuh kayak Dio How gitu yang kedua. Oke. Kayak Dio How. Jadi ada kayak ngepopnya gitu lah Oke, gitu. Lu baru dengan yang model kocaknya. Ada yang kedua tuh juga inilah. Boleh Bang kalau misalnya ini kita kolaborasi. Boleh dong. Gue udah ngobrol lah, Bang. Terus Udah. kita mau Sudah di planning. kolaborasi. Sudah di planning. Tapi dia ini, Bang, jujur drummer gue sebenarnya. Oh gitu. Band pertama gue dia drummer ya. Oh gitu. Namanya dulu gue punya band namanya Susah Tidur. Reggae juga? Bukan, beda lagi. Campuran. Campuran. Itu kan lebih campur lagi Bang. Karena waktu itu sebenarnya ada event anak-anak komunitas stand up, Bang. Oke. Kita bikin acara tahunan, Oke. ulang tahun komunitas. Iya. Kita bikin festival musik ala-ala lah. Ala-ala. Tapi yang ngisi itu anak-anak komunitas stand up yang ada di Jakarta. Tuh, semuanya Jabodetabek. yang personil tuh pasti komik Bang. Personilnya Pasti. komik gitu. Oh, Nah, makanya dia gitu. jadi drummer. Ya. Gue Oke. jadi vokalis. Nah, pertama kali kita tuh paling pecah lagunya Dio How. Iya, How. Oke. Yang ada aku di sini. Ya. Itu. Ada aku di Iya, Iya. itu paling ger tuh kita tuh. Tuh, Hitungannya tuh. headliner juga kan. Apa? Headliner Headliner kita. juga. Tapi nggak kangen ngedrum? Aduh, Band. kangen banget Bang nih. Cuman gimana nggak ada yang ngajak Bang. Pokoknya saya nunggu Ya, ada yang kalau ngajak. ada yang ngajak resign ya. Ya masa ngajak drum doang. Yang menghasilkan tetap, yang menghasilkan. Ya kan, seenggaknya lu berkesenian lagi, Iya, Bang, iya. gitu. Pengen gua bersenian lagi nih. Apalagi gua minder banget gini tiap hari bikin lagu. Iya sih, kita nih yang stand up inilah. Padahal Iya. cuman bikin lawakan-lawakan aja loh, nggak bisa setiap hari kayak gitu. Tapi faktornya apa sih Bang yang bikin Abang bisa, ya faktornya, triggernya, apa sih yang bisa bikin Abang tuh produktif setiap hari, mau buat nulis. Emang Abang kagak mendingan buka-buka TikTok gitu Bang? Bukan TikTok juga sih. Oh, buka-buka TikTok juga. Apa Bang triggernya Bang yang bikin Abang? Itu salah satu filosofi gue ya sebagai seorang seniman adalah inspiration is everything. Terinspirasi itu adalah segalanya bagi gue. Oh, Itu jadi membuat setiap hari mendapat harus ide atau apa. Nggak setiap hari juga sih, tapi diluapkan, let it flow lah. Let it Oh. flow. Apa yang dirasakan hari ini. gitu. Ditulis. Mungkin ada melodi, coba dikembangin. Kadang-kadang mungkin nggak jadi lagu juga, tapi mungkin jadi ide atau apa disimpan. Kayak gitu-gitu. Tapi kan kesulitannya Gen kalau misalnya gitu ya, apa ya, mungkin gua lah, Iya. kayak mau bikin satu karya atau ya anggaplah lagu gitu Bang. Kan kita nggak bisa ngelepas dari diri kita yang si kritikus ini Bang. Kadang-kadang Iya. masa gini sih gitu kayak masa Iya, iya. segini. Gimana Abang ngaturnya tuh entar jadi si musisinya entar jadi kritikusnya gitu Bang. Kadang kan itu yang bikin nggak maju Overthinking, gitu, overthinking. Ya, overthinkingnya itu. overthinking. Emang sebelumnya itu sih gue juga overthinking, dia juga perfeksionis. Tapi sekarang pasti. udah apa yang hari ini, apa yang dikasih hari ini, itu adalah jadinya seperti Jadinya ini. seperti Udah, terima aja udah. Daripada overthinking. Filosofi Abang bikin lagu berarti apa sekarang Bang? Maksudnya apakah yang penting jadi lagu, ataukah harus laku, ataukah harus enak, ataukah apa gitu nggak Bang? Apa ya? Yang penting tersalur sih. Oh, apa yang Abang pengen omongnya yang penting Iya, jadi aja iya, gitu. yang penting jadi sih. Karena sebelumnya, karena mungkin terlalu terpatok dengan spirit perlawanan reggae ya. Waktu dulu tuh lagu-lagunya soal ya kebudayaan, hal sosial, Iya, atau politik. Kalau sekarang sih bebas aja. Iya. Bebas aja apa soal asmara, gitu. Asik. Asmara. Itu yang lagu ini musik reggae kan juga karena iseng tadi. Iya, kan, iseng maksudnya. gitu. Iya ya. Gitu. Jadi kayak tahun 2024 gue ngerilis single Holiday. Ras Mamat yang tahun 2012 pasti nggak mau. Kok bikin lagu kok soal iya. liburan doang sih gitu. Tapi tetap pesan-pesannya masih ada gitu. Iya, iya. Pesannya di dalam reggae, kerja boleh tapi inget juga ya ngambil waktu untuk rehat, untuk resting, holiday. Gitu. Tapi emang sebenarnya seniman itu karyanya adalah dokumentasi kehidupannya. Kayak misalnya Bang Ras 2012 bikin album Holiday. Mungkin saat itu memang yang sedang dia rasakan adalah
Liburan yang sangat berkesan, yang ya. sangat berkesan gitu. Kayak misalnya sekarang bikin lagunya misalnya tentang peperangan, itu Iya, bisa iya. jadi suatu hari nanti saksi sejarah, maksudnya. Nah, itu Ya juga. contoh lagu-lagu Iwan Fals deh Iya, gitu. iya. Kita tahu kondisi sosial politik yang terjadi itu dari lagu-lagunya bagaimana seorang guru Umar Bakri, Perjuangan bagaimana orang perjuangannya orang-orang zaman dulu gitu, Serdadu, bongkar perang. bongkar itu kan waktu pas zaman bongkaran tuh dia dapat proyek. Bukan Salah. bongkar itu tentang perlawanan juga gitu. Pokoknya bagaimana menyuarakan. Ya Kuli itu kan perlawan, dia melawan dirinya sendiri untuk ayo semangat bekerja. Lu tahu nggak sih lagu bongkar itu lagu liriknya apa? Oh iya, Awalannya dulu. Bongkar. Kok untukmu bukan? De. Apa sih gimana sih? Lu jadi lupa. Gimana jadi lupa? Kalau cinta sudah dibuang, Iya. jangan harap keadilan Iya, sudah akan datang. Iya. Oke. Gitu. Lagi kan. Lupa lagi. Apa yang ada? Tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Nah, iya. itu kan tentang bagaimana Bongkar. pejabat-pejabat yang lupa dengan ini. Oh, Udah iya. gue lagi Kasihkan. Iya. Kita dulu pesawat tempur pernah. Pesawat Bawain tempur, iya, gitu. benar. Pesawat tempur kita pernah. Oke banget tuh. Gitu. Ya itulah maksudnya bisa jadi refleksi karya seniman itu, bisa jadi pesan Iya. buat kita ke depannya tuh. Ya disebut dokumentasi, makanya kan disebutnya album. Album kan ada juga foto album. Foto album untuk Nah, mendokumentasikan musik album, dokumentasi. momen-momen itu ya, Bang. Iya, kita pokoknya kalau makanya Panji walaupun yang pernah mengutip dari mana gitu, kalau lu pengen tahu kondisi suatu negara, pengen tahu kondisi saat itu di tahun berapa, lihat dari senimannya aja. Gitu. Modal Lihat dari kocak? Modal kocak itu karena ke gua Bohong lu ada lah kali 10.000 mah. bukan modal. enggak. Tapi lagu modal kocak itu justru sebenarnya Produksinya berapa biar produksinya? bukan produksinya, tapi maksudnya pesannya adalah, tapi ada pesannya. Ada pesannya. Pesannya itu adalah kadang ada teman-teman kita nih yang dia nggak punya duit, Heeh. tapi dia tuh selalu orang yang ditunggu di tongkrongan Oke. karena dia itu orangnya lucu Ah. gitu. Dia tapi patungan mah nggak ikut nggak apa-apa gitu. Tapi Pokoknya setiap modal kocak aja ya. pokoknya modal kocak kan ada tuh teman kita yang ada. lucu gitu. Ada. Mau dia nggak patungan, mau ini, tapi kita cinta gitu, sayang sama dia. Tapi kalau udah urusan sama cewek, memang tidak bisa hanya dengan modal kocak. Betul. Gitu. Kalau misalkan urusan sama cewek tuh ya beda lah. Tetap balik lagi perjuangan lagi tuh. Iya, karena kalau misalkan cuma modal kocak, kadang cowok itu cuma dijadiin badut sama cewek. Iya, dia akan datang ketika butuh hiburan doang, ketika dia patah hati doang. Gila. Gitu. Deep juga ya. Deep ternyata itu ya, lagu tuh. filosofinya. Cuman Gila. memang salah milih kocokan aja. Lagunya deep tapi kocokannya terlalu Tapi bisa diperbaiki di aransemen pas live-nya. Kok udah jadi. Ya udah repot juga lah. Udahlah nggak apa-apa lah, udah lumayan juga alhamdulillah. Next berarti album kapan, Bang? Next album yang mini album Hmm. yang EP namanya Oh, Ina EP. Dancehall. Itu lebih ke dancehall reggae. Itu 5 lagu. 5 lagu. Udah Akan jadi. rilis Akan rilis belum tahu, mungkin akhir tahun kali ya. akhir tahun. Akhir tahun. Wah. Tapi yang kalau rilisan nanti yang akan terbaru itu bukan bagian dari Ina Dancehall, bukan dari EP, itu yang Airi. Airi itu sama Poli Hasan, Ipul sama Uncle T. Itu Airi itu arti dari bahasa Jamaika atau nggak bahasa Rasta, maksudnya bye-bye. Bye-bye. Ya, Apa namanya? baik-baik gitu. Airi? Ya, baik-baik gitu. Itu bahasa? Bahasa Jamaika, bahasa Rasta sih sebenarnya. Oh. Airi. Everything Airi. Ayo. Semuanya oke aja gitu. Dengan mantap. Airi mah. Mantap, mantap. Gitu. bahasa Kalian Rasta. buade. Iya, Kalembo Ade bahasa Bima. Kalembo Ade. Ada nggak, Bang? Satu lagu yang boleh di-spill dikit, Bang? Lagu-lagu Abang yang Apa belum ya? dirilis. Yang sangat tidak terlalu apa ya, bilangnya jangan terlalu berat gitu Bang, nggak ada pesannya kan tadi Bang Mas bilang kan emang momennya pada saat itu lagi kayak entah mungkin ngelihat gelas atau ngelihat piring terus tiba-tiba jadi lagu gitu yang Coba deh. Atau Nah, itu tuningnya standar E ya? Standarnya cuma standar E. standar aduh nggak ada standar Bang. Standarnya 2. Iya, standarnya Kayak 2. ketinggian. Oke deh. Mau pakai gitar sendiri, Bang? Boleh deh. Coba. Oke. Sempet starstruck mau ketemu Bang Ras. pertama kali Ketemu Ketemu di di- hotel yang lu bilang lu Yang di ke- Kemang. dari Tangerang terus ke Pasar Festival Oh, itu Toniki. oh Tony Tapi gue tuh katanya itu drummernya elu
apanya Ras Muhammad gitu Bang katanya. Pas ketemu Mas bukan Tony. drummernya Ras Muhammad itu pokoknya orangnya banyak tindikan. Kacamata. Kenal nggak lu? Tindikan kacamata. Pemainnya Toniki kali ya. Pokoknya gue yang tampilannya nyentrik, gue mintain foto aja waktu itu. Saya pas itu kita ketemuan ada meeting dan bikin acara namanya One Love Wah, Jakarta untuk ulang tuh tahunnya gue Bob pengen Marley. banget Iya. tuh. Gitu. Buset Re, bayangin gue akan ada di poster isi musisinya ada Ras Muhammad, ada Iwake, Iya, Kang Ada Ipang Lazuardi. Ipang Lazuardi, ada Ada Tuan 13. Tuan 13, ada Rigen. Lu bayangin tuh Re, tiba-tiba gue ada di situ. MC ya, lu ya MC ya. Nyanyi, Enggak disuruh nyanyi. 3 lagu. Buset. 3 lagu. Nih, gua udah jadi inian gua sekarang scanner reggae banget. Musician banget. Gua kan mau ngobrol dulu, ayo ngobrol, diajakin itu gua sumpah. Wah, Bang gue pengen banget tapi lagi syuting GJLS. Tuh, itu makanya Untuk next time ya. next time lah Udah kabarnya. too long. Ya enggak bisa one love doang. Karena pertama. Ya kalau mau tahun depan pakai judul yang Itulah. lain kan masih Ya ada. udah One Love Part 2. Enggak, jangan gitulah. Ya, judul yang lain misalnya kalau kemarin One Love misalnya One Love Again. lu gua hajar pakai gitar lu ya, masa One Love Again namanya. Misalnya Could It Be Love misalnya. Could It Be Love gitu misalnya kayak gitu-gitulah. Oke. Kalau kita bikin di Son of Jaguar aja gitu. Bang Ras, November Bang kalau kosong. November ini. Iya. Kita November selalu bikin event itu. Namanya apa? Son of Jakbar. Boleh tuh. Son of Jakbar. Konsepnya kayak apa kali gitu? Nggak ada itu Bang tadi yang kita bilang konser kecil-kecilan Oke. yang nonton juga anak-anak stand up, Oke. yang manggung juga anak-anak stand up Oke. gitu. Nah, biasanya kita pakai ada gestar-gestaran lah gitu. Oke. Boleh tuh. Boleh. Ya, bentar masih November sih, Bang. Oke. Ntar dulu tapi gua dulu Re di yang One Love Again. Ya kan tapi tetap ada poster One lu Love Again. nanti. To love. Full love. Lagi-lagi One Love. Lagu apa nih? Bebas, Bang. Apa kemarin yang Abang itu reggae-an apa? Gangster JA, Gangster Reggae. Ini gue ngambilnya dari bridge. Ku bersyukur ada pulau Jamaika yang mengubah arus musik dunia. Irama ini milik para yati yang tak bisa digenggam. Kita menari dan terinspirasi musik Kingston JA, Kingston Reggae. Now kita bernyanyi nyalakan api. Kota Kingston JA, Kingston Reggae JA. Wanna reggae. Yes I am reggae. Gitu. Asik. Itu Itu udah baru. rilis belum sih, Bang? Nah, udah. Udah rilis? Februari tahun lalu. Judulnya Kingston JA, Kingston Reggae. Kingston JA. JA itu apa? JA Jamaica. Oh, singkatannya. Jamaika. Jika kamu suka dengan musik ini, nyalakan api. Kamu doyan dengan musik ini, nyalakan api. Masak Indomie, inilah musik dari Jamaika yang ditenarkan Bob Marley, yang dikenal oleh semua bangsa dan juga semua musisi. Nah, kita doyan bergoyang sama irama yang dipanggil reggae, tapi bukan hanya Bob Marley saja yang sajikan reggae. Ada yang bernama Sizzla, Well Anthony B, mereka penyanyi dari Bobo Shanti dan sang legenda Jacob Killamilla, Dennis Brown, Garnet Silk, semua aku suka. Dari yang ngedap, Lovers Rock dan Raga, Kabarang, Jaman, Buju in your area. Dan ada juga di tanah air ini reggae man yang bernama Mas Tony. Oh people, are you ready now? Oh people, Are you ready Yo, man. now? oh people, Are you ready now? kita bergerak dengan one love to love.
love. Reggae musikku, reggae musikku, reggae musik yang ku dengar terus dan reggae musikku, reggae musik. reggae musik yang ku jalani terus. Maju, ciwana na na na, maju long ciwana na na na, maju, ciwana na na na, maju, maju. Pam. Gila bro, bisa denger live langsung di rumah gua. Lu bayangin, gua dengerin Rez Muhammad di rumah Poinnya di sendiri. sini. Iya, maksudnya gua bisa Saja. ngedenger langsung di rumah, Bukan dibawain masalah sama dia. penyanyi aslinya. Ampun. Bisa nggak lu kayak begitu lo? Nggak bisa. Ya kan? Gila, bangga banget gua. Makasih banyak ya, Bang. Sama-sama, Pokoknya- makasih juga boleh nyanyi-nyanyi. Boleh, Bang. Ayo Bang, ntar kapan-kapan kita Ayo collab kita. jamming lagi. Kita collab, Bang. Suara Collab. gua lumayan lah ya. Lumayan ya, bisa Dia lah. ngedrumnya juga lumayan kan ya. Kita terakhir. Buat band. Boleh Bang, Bertiga ya. kita bertiga bikin band. Iya, boleh, Re. Berarti besok Dia resign ini ya. jujur Resign ya. MC Resign dia ya. berbakat Udah, sih, Bang. Resign aja, resign. Resign. Udah resign. MC berbakat dia nih. Boleh Bang, boleh kita bikin band. Kan ada Rere Error, ada Alay Error, dia Rere Error. Error. Ya. Lu terinspirasi dari Alay Error bukan sih? Kagak. Kok bisa barengan gitu sih namanya? RR tadinya. Cuma kan aneh kan RR. Error deh. Gitu. Rere Error. Iya. Nah kan ada kan MC ini kan Alay Alay Error. Error. MC Legend juga itu. MC Legend. Legend ya. Oh, Hampir tiap acara tidak reggae pernah ada. tuh. Dan jujur mulutnya nggak bisa dijaga. Yoi, apalagi kalau udah ada yang rusuh tuh, udah tuh. Iya. Ada. Udah tate tot. Iya. Nah, oke, salah. Ini gua acara metal, Bang, acara metal nih dia lagi promoin sih Bang Alay. Gue sih inget banget. Bang Alay. Iya, si Alay Error. Posternya mana sih posternya? Gue promoin gitu. Kalau band metal kan semua tulisannya gitu kan. Susah semua, dibaca. susah Susah dibaca. Font-fontnya. Iya, jangan lupa datang ke acara ini. Ini ada Goblok kalah ya. Bang Alay. Gue pernah MC sama dia tuh. Iya. Di Hormat pensi sama tuh. Alay ya. Tapi respect Nah, itu. dia pokoknya support sama penguasa seorang pensi musisi dulu gitu. sempet. Dan Gila, dia penguasa gokil. pensi semua dia musisi dulu. dia Semua. respect. Gila, Betul. respect. Semua Respect, musisi respect. bener respect sama Iya. dia. Dulu ada masanya penonton rese kalau misalkan, wah ini aja tuh. Kalau sama dia kagak digini, fuck you lu, anjing, berisik lu gitu. Sini mau ribut lu, gitu. Ribut lu, Sini, lu. naik lu sini. Gitu. Kalau dia doang tuh, gitu tuh. keren. Legend itu, legend. Asli. Bang kita lagu Three Little Birds sekali ya. Ya. Ya, kan kita nggak jadi One Love. Heeh. Jadinya sekarang aja. Gue nggak hafal kuncinya, nanti salah lagi. Aman, aman. Udah. Don't worry Aman. about a thing. Every little thing is gonna be alright. Singing don't worry Don't worry man. about the thing. Yes saya. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's my doorstep, singing sweet song of melodies pure and true. Singing, this is my message to you. Sing, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. It's gonna be. It's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Wah, gila. Anak gua suruh nonton animasi Little Bird tuh, video klipnya. Video klipnya. Animasi Asik ya? Oh. burung soalnya. Asik ya? Dinonton. Asik Jadi ya? anak gua si Garbi suka ini, dia mau Three Little Bird kalau lagi di Oke. mobil, nyetel lagunya. Jadi playlistnya Jumbo, Heeh. Nawila, Three Little Bird. Coba. janggal. Jujur janggal anak gua. Gitu. Pokoknya dia lagi senang Three Little Bird, terus pokoknya gua kenalin reggae biar dia tahu. Tapi emang reggae nggak kenal umur ya. Tak kenal umur. Anak kecil sama kakak-kakak, aki-aki Iya. pada demen semua. Lumayan inilah bisa buat belajar bahasa Inggris kalau lagu reggae kan.
Kan Jujur susah justru kalau lagu reggae. Apalagi Bob Marley tuh patahan-patahan bahasa Inggrisnya itu emang bahasa Inggris ini Bang Ya ya? logat-logat patwa. Logat-logat. Justru kalau No Woman No Cry itu bahasa patwa. Orang sangkanya kan tiada perempuan, heeh. nggak ada perempuan, ya Heeh. jangan nangis. Iya. Sebenarnya wahai perempuan, janganlah menangis, janganlah kau menangis. Gitu. Oh iya, Iya. bukan Bukan. kan kalau orang selama ini mengartikan Iya, Ya, no itu. woman no cry. Heeh. Jadi ibaratnya kayak kalau bahasa Jamaika ya, kalau ditanya gini, hari ini ke studio nggak, kayak, yo man, you go studio today? No man, no studio. Kan bukan berarti nggak ada laki-laki Nggak ada dalam laki-laki studio, dia dalam mah studio. nggak bung, hari ini nggak. Oh, No man, kayak no studio. logat, Cuman jadi gitu dia, no man, no kayak studio. no woman no cry Iya, gitu kayak, kayak. Cewek jangan Jangan nangis lagi. gitu. Oh. Tabahlah ibaratnya Tabah gitu, lah. no man, no cry. Lagu terakhir nih Bang, pertanyaan. Lagu Oke. Bob Marley favorit Abang. Nah, Bob itu Marley. susah ya. Kalau album, Kalau album kayaknya sih gua nggak tahu ya sama apa enggak. Exodus bukan? bukan. Bukan. Kalau Abang- Survival. Survival. Lagunya yang paling ini dari Oh. album itu. Nah, kan udah nih Survival, Yang kalau dari Survival yang paling suka jatuh cinta sama Seperti di semuanya. film-film. Bukan, eh, sama semuanya. lagu yang lumayan kurang populer sih. Enggak. Right Naughty Right biasanya. Jadi got the job to do and he's got to fulfill that vision. Right Naughty Right. Kami sih go deh, jadi go deh. Itu yang terfavorit. Itu Habis lagu. itu So Much Trouble sih. So much trouble in the world. Oh. Itu. Kalau di album Survival ya itu Iya, favorit iya. sih. Kalau gue ya kayaknya ngepop sih, gue terlalu ngepop. Satisfy My Soul tuh. Satisfy My Soul. Iya, gue gila itu lagu. Satisfy my soul. Iya. Oh, please. Satisfy My Soul, Ya. Satisfy My Soul. Hmm. Tuh, Hmm. enak tuh lagu. Sama Natural Mystic. Natural Mystic. Itu mystic banget ya. Natural Mystic, Dudut, throw it to the end. Dudut, 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 Dung, dung, dudut. Banyak ya pengetahuan kalian ya. Lagu reggae favorit tuh deh kalau lu. Lagu reggae Lagu reggae favorit dan gimana sosok Bob Marley di ini apa? mata lo? Ini berkesan Di mata, ya, Di mata yang lu di mata gimana? orang apa aja yang- ya, apa aja ya. Maksudnya ini paling Stephen Coconut Trees. Ya, Yang Welcome to yang Paradise. apa? Bukan. Bukan yang 378. Oh, Bebas Merdeka. Bebas Merdeka. Merdeka. Karena gue Ya. waktu itu iseng nyanyi kan, dengar terus Apa kabar Iya. kawan long time no see? Nah, itu long time no see. Iya. Kalau- gua nyanyi itu yang 378 terus tiba-tiba nyokap gua dengar terus maksudnya apa emang 378? Yang 378 itu kan bukan? Bukan, itu long time no see. Kalau yang 378 tuh Ribet ya? ini Keliru ya? Bebas lepas tanpa beban. Aduh. gue tuh awal 378. Iya. banyak yang bertanya. Oh iya, aku ini benar. mau jadi apa? Iya. Kok nggak kuliah, juga nggak Iya. kerja. Tapi Oh iya, iya, itu. bener-bener. Jadi gue Bebas nyanyi lagu Merdeka, itu terus Bebas Merdeka. nyokap nanya, itu 378 maksudnya apa? 378 apa gitu. Terus gara-gara ditanya itu emang 378 apa? Baru gue cari tahu 378 apa. Ternyata emang yang penting nggak penipuan. Iya, penipuan. kan? Penipu. gitu. Iya, penipuan 378. Jadi gara-gara denger lagu reggae, gue jadi mau pelajari pasal pasal HP. KUHP keluaran Pendataan. iya, itu wah gila langsung seberat ini memang pengaruh reggae buat gua tuh. Enggak cuma satu lagu itu doang. Satu itu lagu itu doang. Lu belum dengar lagu-lagu lainnya. Nah kalau sosok Bob Marley, Sosok Bob Marley di mata. Di mata gua sih kalau ada berat sih. Gua sebut kepekan lu ya. berat banget ya. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Tapi yang gua ini sih itu yang gua pahami apa perjuangan tentang perdamaian itu sih. Perdamaian, Tentang iya. perdamaian itu kan gua ngelihat dia di satu panggung terus lagi pegang gitar gambar tentang Bob Marley itu di panggung megang gitar tapi penontonnya banyak gitu. Oh, itu di konser terakhirnya Konser. di itu di Jamaika yang terakhir banget yang abis Terakhir. itu dia udah sakit udah sakit ya. yang Exodus pokoknya apa gitu yang Hmm. emang itu rame banget tuh. Kayaknya Pak ikoniknya dari Iya. yang gue inget Bob Marley itu. Yang dia mempertemukan ini Oh, dua yang tokoh One Love, politik ya, ya. yang dulu Dua tokoh di politik. Jamaika itu perang saudara. Perang saudara, Oke. perang politik. Perang partai. politik gitu. Jadi ada pemilih nomor 1, pemilih nomor 2 lah ibaratnya. Nah, sama dia dua-duanya dibawa ke panggung suruh salaman. Salaman. Dan cuma Damai Bob lah. Marley. Udah, Damai jangan udah, ribut nggak usah lah. pada berantem. Ibaratnya kata, udah lu nggak usah pada ribut-ribut dah gitu. Iya, iya. Jangan pada berantem-berantem. Kayak gitu banyak ikonnya dan salah satu ikonnya yang sempat juga
dibantu diviralkan sama brother Regen ini, Alpha Blondie. Oh, Itu karena pas itu bikin t-shirtnya ya. Pak Haji. Haji. Haji Alpha Blondie. Nah ini Pak Haji, bener-bener Pak Haji, bener-bener Pak Haji. Pak Haji. Haji Haji. Alpha Blondie. Itu. Pak Haji. Dia udah mulai aktif awal 80-an. Oh. Iya. Gitu. Ada Yang- salah satu lagunya yang terkenal Jerusalem. Jerusalem. Kalau buat gue yang secara personal paling suka CB Ada. CB Ada ya, CB Ada ya, Berarti Allah Maha Kuasa untuk di bahasa Pantai Gading, Afrika Barat. Dia tuh- Ada ya. Iya. Yerusalem itu bercerita tentang kehidupan di Yerusalem yang sebenarnya itu seperti apa. Kehidupan di sana tuh ada umat Kristen, ada Iya. umat Yahudi, ada umat Islam, dia semua bersatu Satu. gitu. Yerusalem dulu. Yerusalem. Apa belum di. Tapi sekarang orangnya dem-deman sama gua. Bangga gua. Asli. Bangga Gua aja kaget, Re, bisa dem-deman gua kirimin kaos ke dia. Kaos. Kan doi bikin kaos. Kan gua bikin kaosnya kaos kayak Alpha Blondie. Mm-mm. Gua bikin gaul banget. satu lusin lah waktu itu kalau nggak Hmm. salah. Terus karena gue nyari nggak ada nih kaos Alpha Blondie waktu itu kan lagi musim bootleg-bootleg karena Hmm. itulah. Yoi. Nah, bikin lah waktu itu buat pakai sendiri. Habis itu gue pakai buat acaranya Vindes. Terus dilihat lah pokoknya di repost gitu. Terus kayaknya dia nggak tahu ada yang nge-tag atau apa, sama dia di repost di story-nya dia. Pas gue yang make gitu. My friend from Indonesia, langsung gue DM, hi, this is me, gitu-gitu. Gue pakai bahasa Inggris lah. Gue pikir P gitu. Masa kayak orang mau minjem duit? DM di P. This is me, gue gituin kan. I'm your big fans, gitu-gitu lah. Pokoknya bahasa Inggris ada-adanya aja lah gitu. Ya. Terus dia bahaya banget, dibalesin, Re. Dibalesin. Dibalesin. Terus gue tanya, mau nggak kaosnya? Mau, kirimin ya. Kirimin ke Prancis, Paris dia. Tinggalnya di Prancis. Nanti lu bisa. Kurirnya pas nyampe Capek. Palembang, bang ini bener bang ke Paris. Gak lagi dah. Iya beneran bang, ini Paris banget lu bang. Saya dari Cakung bang, jauh banget. Kayak bocah yang main bola lu tau. Paris. Bisa kali naik pick up ya? Bisa kali Oh pick iya, up. bisa kali ya naik travel ya, bisa naik pick up ya, iya. Iya. Alpha Blondie juga, wah karena gue Koko di Rasta. Ya. Koko di Koko di Rasta. Wah, ini kita kagak ini nih, udah berapa jam ini? Udah buset. Wow. Ini kayaknya Terlalu- podcast terlama gue kan ini ini cuma di sini gue podcast lama banget gue nih Gen. Emang sebelumnya lu podcast di Gak mana? ada gue. Gak ada gue. Eksklusif aja di podcast ini nih, eksklusif. Karena emang kalau udah ngobrol sama Bang Ras, gue sih Iya benar bang. kagak ada habisnya nih. Belum, masih banyak sebenarnya yang masih mau diobrolin lagi nih tentang kehidupan Bang Ras kedepannya kira-kira Bang, lu akan seperti apa nih Bang? Kedepannya kalau untuk tahun ini doain lagi mau bangun studio. Oh studio musik. Studionya itu sebenarnya sebagai base camp untuk rehearsal, tapi juga untuk broadcast, untuk juga podcast. Jadi nanti gue undang juga ya. Oh, Bisa, boleh. Bang. Boleh bang. Untuk Boleh, Bang. podcast dan Boleh. lainnya. Per Itu kapan? untuk- Insya Allah akhir tahun sih. Akhir tahun. Akhir tahun. Itu yang di Tangsel itu bang. Iya di Tangsel. Gitu. Jujur, juragan kos-kosan. Asli. Jangan kontrakan. Juragan kontrakan. Rumah dempet. Juragan kontrakan, punya kontrakan Bang Ras. Saya lagi nyari kontrakan. Lu bayangin, Bang. lu ngontrak di rumahnya di tempatnya Bang Ras. Yang nagih Bang Ras ya. Pokoknya tiap hari gue setel Kalau kamu lagu suka dia. dengan kosan ini, bayarlah kosan. Tepat waktunya. Tepat waktunya. Iya. Kalau ditagi telat-telat dikit, gue setel lagu dia. Pokoknya. Saya fans nomor 1 bang. Iya bang, video yang ini baru ditonton bang, gitu aja. Gue Udah sih gue kalau share juga ini- story-nya gitu. Jujur gue Ya, dia kan besok aja ngefans deh. sama Bang Ras ya. Jujur gue kayak ngerepotin sih. Bang, boleh minta video nggak Bang? Saya mau berangkat kerja, semangatin kerja ke video. Kalau nggak di ini diduitin. Ayo siapa yang mau video dari Bang Ras? Nutup ayo. itu kayaknya dari kosan doang tuh. Buat kosan doang nutup tuh dari ucapan-ucapan doang tuh. Makasih banyak ya Bang Ras ya. Ya, sama-sama. Ini Makasih udah juga. Bisa sharing. udah sharing-sharing ngobrol-ngobrol. Kita Wah, nggak terasa wawasan saya 1 jam tentang setengah. reggae dan Jamaika nih, aduh udah bisa diadu sama orang Jamaika asli bang. Asik. Langsung mau ngadu sama orang Jamaika. Nggak usah. Lu adu sama Iggy Hawaii juga belum tentu benar lu. Iya, lu nggak usah sampai jauh-jauh sama orang Jamaika aslinya. Sama gua aja dulu dah. Mendingan dah. Kalau mau. Thank you buat semua juga yang udah nonton. Thank you. Terima kasih. One love. Ayo, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.